Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mahasiswa-mahasiswi semua. Bertemu lagi dengan pembahasan mata kuliah pemodelan sistem pada pertemuan minggu kedua. Nah, kali ini akan kita membahas tentang konsep sistem, pendekatan sistem, definisi model, karakteristik model, klasifikasi model, dan pemodelan sistem. Nah, sebelum masuk ke pemodelan sistem, kata pemodelan sistem itu terbagi dua, yaitu model dan sistem. Nah, kita akan membahas tentang sistem dulu. Sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan suatu kegiatan atau menyusun skema atau melakukan kegiatan. Dalam melakukan kegiatan tersebut memiliki tujuan. Suatu sistem didefinisikan sebagai himpunan atau kombinasi dari berbagai bagian-bagian yang membentuk dalam suatu kesatuan yang kompleks. Sistem juga diartikan sebagai media atau ruang yang didukung oleh komponen-komponen yang saling terkait satu sama yang lain dan dibatasi oleh aturan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sistem dapat pendekatan sistem bertujuan untuk pertama mencari semua faktor yang penting yang ada dalam mendapat solusi yang terbaik. Sistem juga pendekatan sistem juga bertujuan untuk suatu model kuantitatif, yaitu membantu keputusan yang rasional. Nah, kemudian kita berbicara tentang model. Model itu adalah representasi atau formulasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata, itu berisi informasi tentang sesuatu yang dibuat. Model juga memperlihatkan hubungan timbal balik, dalam istilahnya itu sebab akibat. Jadi model juga disebut abstraksi dari realitas serta penyederhanaan suatu realitas yang kompleks. Model dibagi 3 jenis, yaitu model ikonik, model analog, dan model diagram simbolik. Nah, model ikonik ini adalah suatu model yang dibuat atau perwakilan fisik dari suatu objek yang dapat meniru atau mengabstraksi atau merepresentasikan suatu objek tersebut dengan skala dan ukuran tertentu. Nah, contoh dari model ikonik ini adalah model prototype atau model mobil-mobilan, main-mainan, ya, seperti itu. Itu termasuk model ikonik. Jadi representasi dari realitas yang ada dengan bentuk fisiknya. Sementara kedua, model juga jenisnya ada model analog atau diagramatik. Model analog atau diagramatik ini adalah model atau perwakilan yang mewakili dari suatu gambaran secara objek dalam suatu diagram atau gambar.
Contoh yaitu peta atau flowchart, atau kita sering kalau di skripsi atau flow aliran chart atau peta proses dan sebagainya. Nah, model-model ini juga disebut sebagai model analog. Jadi alur proses yang dibuat secara terstruktur yang menggambarkan sistem di dalam suatu bahasa tertentu, yaitu misalnya kalau di industri ada proses, storage, dan transportasi, itu dikategorikan sebagai model analog atau diagramatik. Ketiga, itu adalah model simbolik atau matematik. Nah, model ini sering digunakan atau nanti kita akan gunakan. Model simbolik atau matematik yaitu adalah model atau representasi dari suatu objek yang digambarkan dengan model-model matematik. Misal, kita akan menggambarkan situasi di mana perubahan terjadi secara linear, itu bisa digambarkan dengan Y sama dengan A tambah BX. Itu mengikuti model linear atau eksponensial Y sama dengan ABX, ya, AB kuadrat. Contohnya seperti itu. Oke. Model yang dibuat dapat berfungsi sebagai apa? Jadi model kita buat itu untuk membantu untuk berpikir, itu menyajikan deskripsi yang sistematis tentang suatu sistem sehingga dapat mempermudah dan dalam mempelajari suatu sistem tersebut. Sehingga model yang dibuat itu fungsinya untuk membantu kita dalam berpikir. Kedua, model dibuat fungsinya untuk membantu berkomunikasi. Sehingga model dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah menjelaskan tentang suatu sistem kepada orang lain. Nah, juga model berfungsi sebagai alat dan latihan. Nah, model-model yang berfungsi sebagai alat latihan dibuat untuk melatih keterampilan dari orang-orang yang berhubungan dengan sistem yang sebenarnya yang dimodelkan. Contoh dari model yang dipakai sebagai latihan adalah simulator dalam dunia penerbangan, contohnya, atau seorang pilot yang dalam taraf belajar belum boleh mengemudikan pesawat yang sebenarnya, tapi belajar mengemudi suatu model yang mewakili pesawat dan juga mengoperasikan model tersebut terhadap suatu model di lapangan terbang, ya, lapangan terbang udara, lingkungan, dan sebagainya. Contoh lain adalah permainan atau permainan game. Nah, itu suatu model yang berfungsi sebagai alat dan latihan. Berapa? 1, 2. Keempat, alat prediksi. Jadi model dibuat atau fungsi model itu sebagai alat prediksi. Berdasarkan model dapat ditentukan perilaku sistem pada waktu yang akan datang, yaitu pengaruh-pengaruh yang ingin diketahui jika ada perubahan sistem atau operasinya. Caranya dengan merubah besaran-besaran variabel dan parameter terhadap model dan mempelajari pengaruh-pengaruh yang
masuk dan keluar pada model tersebut. Kelima, ya, fungsi dari model juga pembantu dalam percobaan. Ya, dalam hal eksperimen langsung tidak mungkin diadakan karena tidak praktis, contoh ya. Jadi dalam eksperimen langsung itu tidak mungkin dilakukan karena tidak praktis atau sangat mahal atau berbahaya. Jadi pemakaian model akan dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Jadi untuk menilai apakah suatu model dapat dianggap baik cukup sulit, tapi pada garis besarnya dapat disebut kriteria suatu model yang baik itu harus memiliki ada 7 kriteria dari dalam model yang baik. Pertama, mudah dimengerti pemakaiannya. Jadi kalau model itu harus mudah dimengerti cara memakainya. Kedua, harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, tujuannya seperti apa? Model dibuat, apakah untuk menaikkan atau menurunkan? Nah, itu harus jelas. Ketiga, dinyatakan secara jelas dan lengkap. Kemudian mudah dikontrol dan dimanipulasi oleh pemakainya atau di-adjust. Kelima, mengandung pemecahan masalah yang penting dan jelas. Keenam, mudah diubah, mempunyai prosedur modifikasi. 7, dapat berkembang dari sederhana menuju yang kompleks. Nah, itu gambaran sebagai pertimbangan kita dalam memahami jenis model dan model yang dibuat itu berfungsi sebagai apa dan kriteria dari model yang baik. Karakteristik model ini, model harus memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Ciri dalam suatu model itu adalah generalisasi yang tinggi. Semakin generalisasinya tinggi, semakin baik modelnya. Contoh, kalau kita membuat model sesuatu model matematik tentang aliran fluida pada tekanan 2 bar misalnya. Nah, itu harus dapat dibuat model yang dapat ditempatkan pada situasi apapun. Semakin general dia, semakin baik model tersebut. Kemudian mekanismenya transparansi. Jadi cara dan mekanismenya itu sangat transparan sehingga kriteria suatu model yang baik adalah mekanismenya yang transparansi atau terbuka. Kemudian potensi untuk dikembangkan itu bisa berlanjut. Jadi tidak hanya sampai di situ, model yang baik dapat dikembangkan dengan situasi-situasi yang dinamis. Apapun di situasinya itu bisa dikembangkan dengan model yang dibuat tadi. Contoh misalnya model yang kita buat untuk tahun ini belum tentu bisa digunakan untuk model 5 tahun ke depan misalnya. Sehingga kalau kita membuat suatu model yang baik harus bisa menempatkan atau ditempatkan pada situasi apapun berdasarkan waktu contohnya. Kemudian model atau ciri model itu yang baik itu peka terhadap perubahan asumsi. Contoh misalnya asumsinya airnya kotor, bagaimana model fluidanya ya. Aliran fluidanya seperti apa kalau airnya kotor, apakah berubah atau tidak. Jadi apapun perubahannya dengan model itu dapat dikerjakan atau diproses. Nah, model, ini ada prinsip model ya.
prinsip model ada 3, yaitu pertama elaboratif. Elaboratif ini adalah prinsip model, yaitu model itu dapat dikembangkan secara bertahap. Jadi dapat dilakukan dengan tahap-tahap tertentu untuk dalam pengembangan suatu model. Nah, sehingga prinsip di suatu model harus bersifat elaboratif. Yang dimaksud elaboratif dapat berkembang tahap demi tahap dalam prosesnya. Kedua, prinsip model itu adalah sinektik. Ya. Jadi prinsip model sinektik ini adalah prinsip model di mana kalau tadi elaboratif itu prinsipnya dilakukan secara bertahap, misalnya model sederhana menjadi model yang sangat kompleks, sementara model yang dimaksud model sinektik itu pengembangan model yang dilakukan secara analogis. Pengembangan model yang dilakukan secara analogis. Jadi sinektik itu pengembangan model yang dilakukan secara logis, analogis, atau kesamaan-kesamaan. Jadi prinsip dari pemodelan adalah analogis atau menyamakan dengan dasar-dasar yang lain. Kalau prinsip tersebut ada di dalam suatu model, itu dikategorikan model yang baik. Selain elaboratif, yaitu bertahap. Kedua, sinektik, yaitu mempunyai analogis. Kemudian iteratif atau model itu bersifat ulang berulang. Jadi melakukan suatu model itu adalah ulang berulang. Tahap pemodelan yaitu pertama tahap seleksi konsep, kedua tahap rekayasa model, tahap implementasi di dalam komputer, kemudian tahap validasi, analisa sensitivitas, analisa stabilitas, dan aplikasi model. Nah, pada tahap aplikasi model ini itu adalah pembahasan pada simulasi komputer atau simulasi komputer ya, atau simulasi. Nah, ini dia hubungan model, sistem, dan simulasi. Nah, kalau kita lihat ya di sini hubungannya di mana kalau sistem ke model itu disebut representasi, atau model itu representasi atau perwakilan dari suatu sistem. Kemudian simulasi ke sistem itu adalah imitasi atau tiruan.
Sehingga kalau misalnya kita membutuhkan suatu sistem nyata yang mungkin sistem tersebut tidak bisa kita realisasikan dikarenakan keterbatasan biaya, waktu, dan bahaya ya. Nah, itu dilakukan simulasi. Sebelum kita melakukan simulasi, pasti kita melakukan model. Sebelum kita melakukan atau membuat model, itu kita harus memahami sistemnya. Tidak mungkin kita membuat simulasi, tapi kita tidak paham sistem, atau sebaliknya kita membuat sistem, tapi tidak dilakukan pemodelan dan simulasi. Nah, dari hal ini akan menghasilkan tujuan. Dari mana tujuan di dalam itu? Yaitu bisa mengevaluasi, meningkatkan performansi, analisa performansi, dan sebagainya. Ya. Ini gambaran dari sistem dan model ya, pemodelan sistem. Jadi ada beberapa istilah di dalam pemodelan atau di dalam sistem, istilah-istilah di dalam hal itu ada namanya sistem, entitas, sumber, atribut, kemudian aktivitas, kontrol, kejadian. Itu adalah istilah-istilah di dalam pemodelan. Contoh adalah sistem mesin ATM. Sistemnya adalah mesin ATM, sementara entitas itu objek atau entity di dalam mesin ATM itu adalah pelanggan. Kalau kita berbicara sumber dari sistem tersebut adalah mesin ATM-nya, sementara atribut nilai dari entitasnya itulah jumlah uang yang diambil. Nah, aktivitas di dalam mesin ATM yaitu pengeluaran uang, ya, bisa juga memasukkan uang. Kemudian kontrol di mesin ATM itu status mesin, bisa rusak, sibuk, atau panjang antrian. Event atau kejadian itu kedatangan atau keluarnya pelanggan di dalam mesin ATM. Begitu juga sistem SPBU, entitasnya adalah kendaraan, sumbernya adalah tangki, atributnya jumlah minyak, aktivitasnya pengisian minyak. Nah, kontrolnya yaitu di status tangkinya, sementara kejadiannya atau eventnya atau kedatangan dan keluaran kendaraan atau mobil. Baik, saya rasa hal ini dapat dipahami pada mahasiswa tentang pemodelan sistem, pengertiannya, dan istilah-istilah di dalam pemodelan sistem. Adapun pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan ke saya melalui japri di Google Class atau melalui channel YouTube, komen, dan bisa japri langsung ke WA saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap bisa dipelajari dan bisa dipahami. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.